Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari Selasa tanggal 12 Agustus 2025 Masehi atau tanggal 17 Safar 1447 Hijriah. Saya akan meneruskan lagi membaca buku sirah Nabawiyah kayak Arahik Al-Maktumi Saih Safiyur Rahman Al-Mubarakumi. Saya akan ke halaman 25 nih, halaman 25 ini halaman 25 Romawi ya. Saya akan membacakannya. Sebelumnya marilah kita berdoa. Robbi Jidni Ilma. Pengantar tahtik dan taklik Syekh Abdullah bin Mani Ar-Rauqi. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Salawat dan salam semoga dicurahkan kepada penutup para rasul beserta keluarga dan para sahabatnya. Amma ba'd. Allah yang maha tinggi telah mengisahkan kepada nabinya beberapa peristiwa yang terjadi sebagai hiburan bagi nabinya dan penambah kesabaran hingga mampu menyampaikan seruan Robnya. Cerita Al-Quran merupakan cerita terbaik, paling lengkap dan paling indah, sebagaimana Allah berfirman, Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal qur'ana wa in kuntum min qablihi laminal ghafilin. Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu, dan semuanya kamu sebelum kami mewahyukannya adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui Quran surat Yusuf. Di akhir surat ini Allah berfirman, Laqad kana fi qasasihim ibratul li'ulil albab ma kana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa hudaw wa rahmatan liqaumin yu'minun. Sungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Quran Surat Yusuf ayat 111. Ibnu Sa'di dalam tafsirnya mengatakan cerita terbaik dan itu karena kebenaran, integritas ungkapan dan makna-maknanya yang tajam. Cerita Al-Quran merupakan cerita terbaik yang berada, sehingga tidak ada cerita dalam segala hal dari buku apapun yang menyerupai seperti Al-Quran. Salah satu cerita yang baik itu adalah kisah-kisah dan berita sang penutup para nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menjabarkan risalah Robnya dan tentang apa yang terjadi padanya dari kaumnya. Inilah yang diistilahkan dengan sirah Nabawiyah bagi beliau Sallallahu Alaihi Muhammad. Allah telah menjamin untuk menjaga kitabnya seperti disebutkan dalam firman-Nya, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Penjagaan ini dalam berbagai bentuk yang meliputi, lihat tafsir As-Sadi tentang Surat Al-Hijr ayat 9. 1. Penjagaan saat diturunkan yakni dari setiap setan yang berupaya mencari dengar. Ini ada penjagaan ini dalam ada tulisan penjagaan ini dalam berbagai bentuk. Angka 1 di atas nih. Menurut keterangan di sini, lihat tafsir As-Sa'di tentang surat Al-Hijr ayat 9.
Mari kita buka surat Al-Hijr ayat 9. Surat Al-Hijr ayat 9. Kita cari dulu surat Al-Hijr ayat 9. Surat Al-Hijr 262. Surat Al-Hijr ayat 9. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Yang artinya sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, penjelasan Al-Quran ini, ayat ini memberikan jaminan tentang kesucian dan kemurnian Al-Quran selama-lamanya. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Nah, ini penjagaan ini dalam berbagai bentuk yang meliputi ya. Ada 4. Di sini ada 4 ya. 1, penjagaan saat diturunkan, yakni dari setiap setan yang berupaya mencuri dengar. Yang kedua, penjagaan setelah diturunkan, yakni penitipan di dalam hati nabinya dan setelah itu di hati umatnya. Yang ketiga, penjagaan kata-katanya dari perubahan, penggantian atau pengurangan. Yang keempat, penjagaan makna-maknanya. Penjagaan tersebut terwujud juga pada penjagaan sunnah nabawiyah sebagai akibat penjagaan terhadap Al-Quran. Inilah ketentuan yang terjaga sebab sunnah itu melengkapi, menjabarkan, menafsirkan, dan menjelaskan Al-Quran. Sirah Nabawiyah masuk dalam konsekuensi ini. Allah mengendalikan penjagaannya dan tidak mungkin keluar dari itu karena din ini akan tegak dan ajaran ini akan kokoh dengan penjagaannya. Ini adalah perkara yang mudah baginya. Para ilmuwan Islam telah melakukan eksplorasi dan penelitian terhadap sanad-sanad hadis dan khabar nabawiyah. Dan mereka telah menunjukkan contoh terbaik dalam persoalan validasi penjelasan mana yang benar dan yang salah. Mereka telah mencetuskan aturan baku dan meletakkan dasar-dasar yang kuat yang menjaga aset hadis, sunnah, dan kabar Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad, termasuk kabar para sahabat beliau. Karena berita-berita yang tidak mengandung hukum yang diperlukan oleh seseorang dalam urusan agamanya, misalnya banyak cerita tentang biografi dan peristiwa yang diriwayatkan oleh para perawi dan ditulis dalam banyak buku, maka banyak pencinta dan pengusung sunnah berupaya keras untuk meneliti dan mendalami seluruh cerita dan menerapkan aturan-aturan para ahli hadis terhadapnya sebagai nasihat bagi Islam dan perlindungan bagi berita-berita tentang Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Saya katakan para imam masa lalu memiliki pertimbangan tersendiri terhadap hukum-hukum dan sunnah dan memiliki pertimbangan lain untuk perkara-perkara yang bersifat cerita yang melengkapi sirah dan pelengkap dari tautannya. Saya katakan para imam masa lalu memiliki pertimbangan tersendiri terhadap hukum-hukum dan sunnah dan memiliki pertimbangan lain untuk perkara-perkara yang bersifat cerita melengkapi sirah dan pelengkap dari tautannya yang hilang. Maka mereka menetapkan standar yang ketat
untuk persoalan pertama dan toleran terhadap perkara yang masuk dalam kelompok kedua. Ini ada keterangan dua kecil ya di atas. Maksudnya toleransi dalam riwayat, dan ini penjelasannya ya, penjelasan dari ini. Maka mereka menerapkan standar yang ketat untuk persoalan pertama dan toleran terhadap perkara yang masuk dalam kelompok kedua. Ini penjelasan ini ya, penjelasan apa? Penjelasan angka 2. Toleransi dalam riwayat dan penukilan dengan syarat peristiwa terkait tidak mengandung suatu yang janggal dan tidak logis, bertentangan dengan kabar-kabar lain yang sahih, mengandung kekejian dan celaan terhadap muslim, atau bertentangan dengan kaidah-kaidah dan adab din. Agar sempurna dan bermanfaat bagi para pembaca biografi dan merasa nyaman mendengarnya, maka sejumlah ulama yang saleh melakukan penelitian dan eksplorasi terhadap semua berita tentang sirah Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad. Di antara mereka adalah Al-Abani, At-Tarhuni, Al-Umari, dan Al-Ausyan, termasuk Syekh Mahmud Al-Malah, seorang penuntut ilmu yang mengemban amanah dalam persoalan ini. Beliau telah menelaah kitab Ar-Rahiq Al-Maktum karya Syekh Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, mengungkap identitas kisah-kisahnya dan mengoreksinya. Dengan demikian, setelah penelitian yang dilakukannya, buku ini pun menjadi referensi yang aman bagi orang-orang yang sering merujuk ke sana dan mereka yang selalu mendalaminya. Semoga Allah memberikan balasan yang terbaik kepadanya dan meluruskan tulisan dan pemikirannya. Segala puji bagi Allah, pemelihara semesta alam. Abu Muhammad Abdullah bin Mani Ar-Rauqi. Malam Kamis akhir Sya'ban 1430 Hijriah. Nah, ini halaman ke 29 Romawi ya. Pendahuluan taklik. Segala puji bagi Allah, pemelihara alam semesta. Tidak ada permusuhan kecuali terhadap orang-orang zalim, dan kesudahan yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semua dilimpahkan kepada pemimpin para nabi dan rasul beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Amma ba'd. Membaca dan mempelajari sirah nabawiyah akan membantu seorang muslim untuk mengetahui Rasulullah Sallallahu Alaihi Muhammad dari dekat, sehingga meningkatkan cintanya dan keinginan untuk mengikutinya, terutama ketika ia membaca berita dan cerita tentang awal dakwah beserta kesulitan, kengerian, penistaan, dan penolakan yang menimpa Nabi dari kaum kafir Quraisy, penduduk Taif, dan lain-lain. Bagaimana kesabaran beliau atas gangguan mereka hingga mereka memaksa beliau untuk hijrah ke Madinah. Setelah itu beliau mampu membangun sebuah negara baru, meningkatkan basisnya meskipun dihantui oleh sejumlah besar musuh dan orang-orang munafik. Dalam kurun waktu 8 tahun setelah hijrah ke Madinah, beliau mampu menaklukkan Mekah dan dukungan 10.000 mujahid. Pertolongan pun terwujud dan kemenangan pun datang. Manusia berbondong-bondong memeluk agama Allah, Panji, Tauhid berkibar di seluruh pelosok Jazirah Arab. Semua ini dan lainnya merupakan peristiwa besar. Ketika Anda menelaahnya dari buku Ar-Rahiq Al-Maktum karya Saifur Rahman Al-Mubarakfuri, Anda akan merasa seperti pernah mengalaminya sendiri. Sesekali Anda akan diliputi perasaan sedih dan kali lain merasa gembira karena buku ini ditulis dengan metode yang menakjubkan dalam memaparkan peristiwa demi peristiwa secara berantai dengan ungkapan yang mudah dan indah. Tetapi orang yang memperhatikan buku ini akan menemukan beberapa catatan yang perlu dikoreksi dan dijelaskan. Dan dari sinilah buku saya ini ditulis. Mengapa saya memilih buku Ar-Rahiq Al-Maktum? Tanda tanya. Saya memilih buku ini untuk dipelajari dan dikoreksi karena beberapa alasan, yaitu 1. Buku Ar-Rahiq Al-Maktum dianggap sebagai buku sirah Nabi Sallallahu Alaihi Muhammad yang paling populer saat ini dan telah menyebar di mana-mana. Bahkan jika dihitung dari jumlah edisi cetakannya, pasti memenangkan
memenangkan tempat pertama di level dunia Islam. Kedua, buku Ar-Rahiq Al-Maktum ini menjadi acuan banyak orang yang mempelajari biografi Nabi Shallallahu Alaihi Muhammad, bahkan menjadi buku terpercaya untuk diajarkan dalam kurikulum sirah di banyak institusi ilmiah, universitas Islam, dan kursus formal. Yang ketiga, buku ini memenangkan posisi pertama dalam lomba penulisan sirah nabawiyah tingkat dunia yang diselenggarakan oleh Rabithah Al-Alam Al-Islami dan diumumkan setelah konferensi 1 sirah nabawiyah yang diselenggarakan di Pakistan pada Rabiul Awal 1396 Hijriah. Hal ini meningkatkan kepercayaan umat terhadap buku itu dan bahwa isinya diterima secara luas. Yang keempat, ada banyak catatan pada buku ini dan inilah yang akan Anda lihat di dalamnya, yang membuat kami berupaya keras untuk mensucikan sirah nabawiyah dan meneliti kebenaran dari apa yang disebutkan, termasuk penjelasan hadis-hadis lemah yang dikutip oleh penulis. Yang kelima, meneladani para ulama kita dalam persoalan koreksi yang mereka tulis terhadap buku-buku yang ada, terutama yang populer dan berdampak luas dalam realitas masyarakat, seperti yang dilakukan oleh Al-Albani terhadap buku Fiqhus Sirah karya Al-Ghazali dan Dr. Ramadan Al-Buti, dan secara lebih khusus bahwa Mubarak Furi banyak menukil dari buku Al-Ghazali, sebagaimana saya juga banyak menukil dari buku-buku Al-Albani. Semoga Allah mengasihi semuanya. Hubungan yang kuat. Yang keenam, hubungan saya yang kuat dengan buku Ar-Rahiq Al-Maktum ini, saya telah mempelajarinya atas mandat dari guru saya yang mulia Ibrahim bin Muhammad bin Abdul Aziz pada 1413 Hijriah. Pada waktu itu saya telah menulis catatan-catatan terhadap buku tersebut dalam naskah saya sendiri. Selama ini saya menunggu orang lain agar mengkritisi buku Ar-Rahiq Al-Maktum tersebut atau penulisnya sendiri. Selama ini saya menunggu orang lain agar mengkritisi buku Ar-Rahiq Al-Maktum tersebut atau penulisnya sendiri melakukan revisi di edisi terbaru. Tetapi semua itu tidak terjadi. Dengan dorongan sebagian saudara kita yang memandang baik untuk mencetak catatan ini, saya memohon pertolongan kepada Allah semata untuk mengumpulkan materi buku saya ini. Pekerjaan saya dalam buku Ar-Rahiq Al-Maktum yang pertama membaca ulang dan membuat catatan terhadap apa yang saya lihat perlu dikoreksi. Yang kedua, membandingkan edisi lama dan edisi baru dan memastikan perbedaan yang ada, terutama yang berkaitan dengan koreksi yang diperlukan. Yang ketiga, saya menyebutkan biografi singkat penulis Ar-Rahiq Al-Maktum, Syekh Safiur Rahman Al-Mubarak Furi, di awal buku asli saya ini, agar para pembaca dapat mengenalnya lebih dekat dan Allah mengetahui seberapa cinta saya kepadanya dan penghargaan saya untuk bukunya Ar-Rahiq Al-Maktum. Saya memohon kepada Allah agar memberikan siraman kesejukan air dari karyanya ini pada hari kiamat, karena ia telah mendekatkan sirah Rasul Shallallahu Alaihi Muhammad kepada kaum muslimin. Yang keempat, saya menyebutkan ungkapan penulis Ar-Rahiq Al-Maktum ini persis dengan redaksinya dan berkomitmen untuk menyebutkan judul yang berada di bawahnya sehingga mudah merujuk ke buku aslinya terlepas dari edisi yang mana. Saya memulai penyebutan redaksi penulis dengan kata qauluhu dalam naskah asli, kemudian saya menyebutkan pendapat ahli ilmu atas ungkapan penulis untuk menjelaskan benar atau salah agar pembaca menyadarinya. Yang kelima, koreksi ini saya susun secara singkat di satu sisi dan detail di sisi lain agar sesuai dengan semua orang. Siapa yang menginginkan yang singkat maka cukup baginya status hukumnya, sedangkan orang yang ingin lebih detail bisa langsung melihat penjelasan selanjutnya. Yang keenam, saya menambahkan nama surat dan nomor ayatnya secara langsung pada ayat-ayat Al-Quran yang disebutkan. Yang ketujuh, saya mengungkapkan sahih atau doif keadaan hadis-hadis yang dinukil dalam buku ini berdasarkan pendapat ahli ilmu masa lalu dan kontemporer dan menghubungkan ungkapan kepada yang bersangkutan. Di buku saya ini Anda akan menemukan kata-kata Ibnul Qayyim, Az-Zahabi, Ibnu Katsir, Ibnu Hajar, Asy-Shinqiti, Al-Albani, dan lainnya. Saya berupaya menyebutkan informasi tentang buku rujukan secara lengkap seperti nama penerbit, edisi, dan tahun terbit.
Hal ini disebutkan langsung sehingga tidak perlu lagi penulisan daftar pustaka di akhir buku ini. Yang kedelapan, koreksi dalam buku Ar-Rahiq Al-Maktum ini terbagi dalam 3 bagian. Yang pertama, ungkapan penulis Ar-Rahiq Al-Maktum sebagai langkah pertama bagi orang lain yang akan menggunakannya. Kedua, hadis-hadis yang lemah. Yang ketiga, peristiwa dan kisah dalam sirah yang tidak terbukti. Saya berupaya untuk mengoreksinya sesuai dengan urutan penulisan dalam buku tersebut agar mempermudah pembaca. Yang kesembilan, saya menyusun versi asli buku ini dengan mukadimah 2 bab dan penutup sebagai berikut. Mukadimah menjelaskan alasan penulisan buku ini dan telah membuat buku itu dari depan dan 2 pintu dan kesimpulan sebagai berikut. Pendahuluan dan menjelaskan alasan untuk menulis buku dan metodologi penelitian. Bab 1 yang terdiri dari 2 pasal. Pasal 1 biografi penulis, pasal 2 kesalahan-kesalahan yang telah dikoreksi oleh penulis di edisi baru. Bab 2 tentang koreksi atas buku Ar-Rahiq Al-Maktum. Penutup. Saya telah menamai buku ini dengan judul At-Taliq ala Kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. 10 beberapa bahasan dalam buku saya ini telah saya ajukan. 10 beberapa bahasan dalam buku saya ini telah saya ajukan kepada guru saya Profesor Dr. Nasir bin Abdul Karim Al-Aqal. Semoga Allah melindunginya dan saya menyertakan koreksi-koreksinya. Guru kami Syekh Abdullah bin Mani Ar-Rawqi telah berkenan memeriksa buku ini secara keseluruhan dan memberikan koreksi. Saya juga menyertakan koreksinya di sini. Selain itu, beliau telah menulis pengantar untuk buku ini. Saudara kami Syekh Muhammad bin Abdullah Al-Ausyan, semoga Allah melindunginya, penulis buku Ma'sya'a wa lam yatsbut fi As-Sirah An-Nabawiyah, juga berkenan memeriksa buku ini dan membuat beberapa catatan yang saya implementasikan. Semoga Allah membalas mereka semua dengan kebaikan atas ilmu dan orang yang berilmu. Saya sangat berharap tidak ada seorang pun berpikir bahwa saya menyarankan agar tidak membaca buku Ar-Rahiq Al-Maktum atau saya kurang menghargai penulis dan bukunya. Saya menulis koreksi ini tidak lain karena saya tahu bahwa buku ini sangat bernilai dan saya ingin menyempurnakannya. Ini penjelasan dari saya telah menamai buku ini dengan judul At-Taliq ala Kitab Ar-Rahiq Al-Maktum. Penjelasannya di bawahnya adalah ini. Edisi asli buku ini hadir terpisah dari buku asli Ar-Rahiq Al-Maktum. Agar lebih praktis, koreksi dan tahqiq Syekh Mahmud Al-Malah langsung kami sertakan dalam catatan kaki. Nah, ini selanjutnya, selain karena buku ini merupakan buku sirah terbaik pada saat ini, semoga Allah membalas penulisannya dengan imbalan yang terbaik. Itulah yang saya lakukan, dan bila ada yang salah, lupa atau tidak tepat, saya memohon kepada Allah agar mengampuni kita dan memperlakukan kita dengan kelembutannya. Semua Allah membalas dengan kebaikan bagi siapa saja yang menunjukkan kesalahan itu kepada kami. Adapun bila ada yang benar, maka saya memohon kepadanya agar tidak mengharamkan pahala bagi kami. Semua dia menjadikannya dalam bagian ilmu yang bermanfaat dan diterima olehnya. Sesungguhnya dia maha kuasa atas hal itu. Semoga Allah melimpahkan salawat dan salam yang sebanyak-banyaknya kepada Muhammad, keluarga dan para sahabat beliau. Abu Abdirrahman Mahmud bin Muhammad Al-Malah, Riyadh, Arab Saudi, Rajab 1430 Hijriah, malamalah@hotmail.com. Telepon 0508457570. Ini akan kata pengantar penulisnya. Halaman 35 Romawi. Kata pengantar penulis. Segala puji hanya milik Allah yang mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk dimenangkan atas semua agama, lalu menjadikan beliau sebagai saksi
pemberi kabar gembira dan peringatan, penyeru kepada Allah dengan izinnya. Beliau adalah pelita dan penerang, teladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari kemudian serta mengingat Allah sebanyak-banyaknya. Salawat dan salam semua dilimpahkan kepada beliau, kerabat dan para sahabat serta siapapun yang mengikuti mereka dengan baik hingga hari pembalasan. Wa'bad. Kepuasan dan kegembiraan menyelimuti hati tatkala Rabitah Al-Alam Al-Islami mengumumkan kompetisi ilmiah internasional untuk mempersembahkan penelitian terbaik dengan tema Sirah Nabawiyah. Beribu-ribu kesejahteraan, keselamatan, dan penghormatan semoga tercurahkan kepada beliau setelah diselenggarakannya Muktamar Sirah Nabawiyah di Pakistan pada bulan Rabiul Awal 1396 Hijriah. Hal ini tentu saja menggugah semangat para penulis sekaligus menjadi konsentrasi pikir mereka. Saya melihat kegiatan ini bernilai tinggi yang mungkin sulit saya gambarkan secara pasti jika kita memperhatikan sirah Nabawiyah dan keteladanan beliau. Maka akan kita dapatkan bahwa sirah beliau merupakan satu-satunya sumber yang memancarkan kehidupan dunia Islam dan kebahagiaan masyarakat manusia. Menjadi kegembiraan dan keberuntungan bagi saya bisa ikut andil dalam lomba ini. Meski apalah artinya diri saya sehingga berani melontarkan seberkas sinar terhadap kehidupan pemimpin orang-orang terdahulu dan kemudian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya hanyalah seorang manusia yang melihat dirinya merasa sangat bahagia dan beruntung karena bisa mengambil dari sinar beliau agar tidak senantiasa terbelenggu kegelapan, agar tetap bisa hidup dan mati sebagai bagian dari umat beliau. Lalu Allah berkenan mengampuni dosa-dosanya dengan syafaat beliau. Prinsip penulisan buku ini selain aturan yang telah ditetapkan oleh Rabitah bahwa saya memutuskan untuk menulis penelitian yang sedang-sedang saja, tidak terlalu panjang dan bertele-tele yang akhirnya hanya memancing kebosanan, namun juga tidak terlalu pendek hingga terkesan tidak logis. Tetapi saya melihat adanya perbedaan yang cukup signifikan dalam berbagai referensi dalam menuturkan berbagai peristiwa yang sepertinya terkait diterima atau tidaknya suatu riwayat. Saya mengambilnya dari para imam yang terpercaya dan saya percaya kepada keputusan mereka dalam persoalan sahih, hasan maupun doif. Sebab saya sendiri tidak punya waktu yang cukup untuk mendalami persoalan ini. Di beberapa tempat saya menceritakan dalil-dalil yang diperlukan dan membahas manakah yang lebih kuat. Hal ini saya cantumkan ketika saya merasa bahwa di bagian tersebut bisa jadi pembaca buku ini akan menemukan sesuatu yang berbeda, atau ketika saya merasa bahwa sepertinya bagian itu berbeda dengan apa yang telah disepakati oleh umat Islam sejak dulu hingga sekarang. Semoga Allah mengaruniakan taufik kepada saya. Ya Allah, tetapkanlah kebaikan bagi hamba di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Pengasih, dan Engkaulah pemilik arsy yang agung. 24/7/1396 Hijriah bertepatan dengan 23 Juli 1976 Masehi. Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Demikian saya membacakan sirah Nabawiyah sampai 36 halaman 36 Romawi, dan saya akan melanjutkannya ke halaman 37 Romawi, yang judulnya ini di sini biografi penulis Saifur Rahman Al-Mubarakfuri. Semoga pembacaan ilmu ini dari sirah Nabawi ini
membawa keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.